Coba bayangkan ya, di suatu pagi tahun 1939, ada sebuah kota kecil bernama Devonport di negara bagian Iowa, Amerika Serikat. Ada sebuah panti asuhan sederhana yang di dalamnya tinggal puluhan anak yatim piatu. Mereka itu hidup tanpa orang tua, tanpa kasih sayang keluarga, tanpa pelukan seorang ibu, dan tanpa nasihat seorang ayah. Mereka ya cuma dikelilingi oleh dinding-dinding kusam, ranjang-ranjang besi tua, suara derit kayu pintu, dan sisa-sisa mimpi yang terbuang. Mereka hidup di bawah aturan yang keras dan di sanalah tanpa pernah mereka tahu sebuah eksperimen psikologi gelap telah dirancang. Halo semuanya, selamat datang di Alkasus dengan aku, Bielsa. Dan selamat datang buat kalian yang baru bergabung. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terutama ya buat kalian yang mungkin suka cerita-cerita eksperimen-eksperimen yang mengerikan, aneh, dan juga unik. Karena di sini aku akan membawakan semua eksperimen yang pernah ada dan pernah dilakukan. Ya, ngomong gak tahu ada berapa puluh eksperimen ya, tapi yang pasti aku akan mencari eksperimen-eksperimen yang unik, seru, dan juga mengerikan. Seperti biasanya, aku selalu memberikan disclaimer dulu gitu ya, bahwa apapun yang aku sampaikan semua adalah pengetahuan umum yang siapa saja boleh membacanya. Dan di sini juga aku mau bilang bahwa aku bukan expert di bidang psikolog atau ahli kesehatan. Aku di sini hanya menceritakan dengan harapan kalian yang menonton itu bisa belajar dan minimal tahu bahwa dulu itu pernah ada sejarah atau eksperimen seperti ini. Dan syukur-syukur kalau misalkan ada yang memanfaatkannya gitu, atau mungkin ada manfaatnya. Kalau aku nggak kasih disclaimer dulu ya nantinya bakal digoreng gitu ya, aku takut aja. Dan nggak usah basa-basi lagi lah ya, kalau lama-lama nanti agak bosen gitu ya. Kalau kalian penakut gak usah nonton ini, karena ini cukup membuat kita berpikir dalam tentang eksperimen yang dilakukan. Oke lah, gak usah lama-lama, mari kita bahas. Jadi, eksperimen ini tuh dikenal adalah salah satu eksperimen paling kejam dan paling tidak etis dalam sejarah ilmu pengetahuan. Dipimpin langsung oleh profesor terapi terkenal bernama Wendell Johnson. Saat itu ya, Johnson ini tuh adalah akademisi terkemuka di bidang terapi bicara di University of Iowa. Dia itu bersama mahasiswi bimbingannya bernama Mary Tudor, seorang perempuan muda yang baru saja menyelesaikan studinya. Namun tanpa sadar menyeret dirinya dalam salah satu eksperimen paling keji di dunia psikologi. Jadi mereka berdua itu ya berusaha membuktikan hipotesis Wendell Johnson bahwa gagap itu bukanlah murni faktor keturunan, melainkan bisa dipengaruhi oleh lingkungan dan juga sugesti yang diberikan kepada seseorang sejak kecil. Jadi intinya ya, untuk membuktikan teori tersebut, mereka itu memilih 22 anak yatim piatu dari panti asuhan itu. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan perhatian dan kasih sayang, anak-anak yang seharusnya diperlakukan sebagai manusia kecil yang layak bahagia, tapi malah menjadi kelinci percobaan demi kepentingan akademik. Anak-anak itu dibagi menjadi dua kelompok ya. Kelompok pertama diisi oleh anak-anak yang memang sejak awal itu mengalami gangguan gagap. Sedangkan kelompok kedua itu terdiri dari anak-anak yang berbicara normal tanpa masalah sekalipun. Jadi selama beberapa minggu, Mary Tudor itu bertindak langsung sebagai pelaksana di lapangan. Jadi dia itu bertatap muka dengan anak-anak itu sendiri, menyuruh mereka berbicara, membaca kalimat, dan menceritakan hal-hal sederhana. Kelompok pertama itu diberikan pujian, dorongan, kalimat-kalimat yang bersifat positif. Mereka itu diberitahu atau dipuji-puji bahwa mereka itu berbicara dengan baik, bahwa suara mereka itu enak didengar, bahwa mereka adalah anak-anak cerdas yang mampu menyampaikan pendapat dengan lancar. Dan sementara kelompok kedua itu anak-anak yang sebelumnya berbicara normal, justru malah sebaliknya. Jadi setiap kali mereka berbicara, bahkan saat ucapannya lancar, Mary Tudor itu bakal bilang sama mereka itu bahwa suara mereka itu sangat buruk, bahwa mereka itu terdengar bodoh. Intinya mereka itu dibilangin bahwa apapun yang mereka lakukan itu sangat terlihat bodoh dan orang-orang sudah pasti akan menertawakannya. Jadi kayak mereka itu didoktrin otaknya gitu lah ya.
Kalimat-kalimat merendahkan ini tuh diulang terus-menerus hari demi hari, pekan demi pekan, hingga perlahan anak-anak yang awalnya bicara normal itu mulai meragukan dirinya sendiri. Jadi mereka tuh mulai takut bicara, mulai merasa malu, mulai mengalami kecemasan sosial, bahkan ada beberapa di antaranya itu mulai menunjukkan tanda-tanda gagap yang sebelumnya tidak pernah ada. Pada saat itu juga, ketakutan itu mulai menguasai pikiran kecil mereka. Hingga pada akhirnya beberapa anak itu benar-benar mengalami gagap permanen. Dia itu trauma berbicara di depan orang lain dan gangguan kepercayaan diri yang cukup membekas seumur hidup. Wendell Johnson yang berada di balik layar dari itu semua itu terus mencatat perkembangan eksperimen ini. Dia itu menyusun laporan dan menganalisis hasilnya tanpa mempertimbangkan penderitaan psikologis yang dialami para korbannya. Eksperimen ini tuh diberi namanya ini agak panjang banget ya, yaitu An Experimental Study of the Effects of Evaluative Labeling on Speech Fluency. Atau mungkin kita singkat aja jadi eksperimen study of effect. Nah, setelah menjalani eksperimen yang cukup panjang itu, eksperimen ini tuh akhirnya selesai. Namun, laporan tersebut itu tidak pernah dipublikasikan secara resmi saat itu juga. Bahkan beberapa akademisi yang mengetahuinya itu menilai penelitian ini tuh sangat kejam banget. Laporan dari Mary Tudor pun itu disimpan, bahkan hasil dari eksperimen itu tidak disebarluaskan ke komunitas akademik. Eksperimen ini tuh terkubur dalam diam selama puluhan tahun. Hingga pada akhirnya, pada tahun 2001, seorang wartawan dari The New York Times itu mengangkat kembali kasus ini. Di dalam sebuah laporan investigasi berjudul Ethics Aside a Horror of a Study in 1939, detail keji eksperimen tersebut akhirnya diungkap ke hadapan publik. Tentu saja ya, saat itu menyebabkan gelombang dan kemarahan dari masyarakat itu sangat-sangat meluas gitu, apalagi akademisi hingga keluarga para korban sendiri. Bahkan, Universitas Iowa sendiri itu akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi bahwa mereka itu meminta maaf kepada para korban The Monster Study. Jadi ini sebuah nama yang diberikan oleh para akademisi yang menganggap tindakan Johnson dan Tudor itu sama sekali tidak berperi kemanusiaan. Karena eksperimen mereka itu setara dengan tindakan monster terhadap anak-anak yatim piatu yang seharusnya dilindungi, bukan dipermainkan mentalnya demi kepentingan akademik. Sejak saat itu, The Monster Study itu dicatat dalam sejarah sebagai salah satu eksperimen paling gelap dalam dunia psikologi, bersama beberapa eksperimen sadis lainnya, yaitu kayak seperti The Little Albert Experiment, di mana ada seorang bayi dihipnotis ketakutan, dan nanti pastinya akan aku bahas juga ya, tapi setelah video ini. Terus ada juga Stanford Prison Experiment yang kemarin aku bahas, yang memperlihatkan sisi gelap manusia saat dia itu diberi kekuasaan, dan juga Milgram Obedience agak susah namanya ya, yang mana itu menunjukkan bagaimana manusia itu bisa melakukan kekerasan terhadap sesama atas dasar perintah otoritas. The Monster Study menjadi pelajaran penting bahwa dalam dunia akademik, sekecil apapun alasannya, itu tidak ada satupun teori ilmiah yang pantas dibuktikan dengan mengorbankan mental, jiwa, dan masa depan manusia lain. Apalagi ini tuh anak-anak yatim piatu yang sudah kehilangan segalanya sejak lahir. Karena apa yang dilakukan Wendell Johnson dan Mary Tudor itu mungkin memang berhasil membuktikan bahwa sugesti lingkungan bisa memicu cara berbicara. Namun ya, kita harus melihat di sisi lain bahwa mereka telah merampas kebahagiaan, keberanian, dan juga harga diri anak-anak tersebut. Dari eksperimen ini ya, tentunya itu meninggalkan trauma psikologis seumur hidup, menciptakan luka batin yang tidak akan pernah bisa sembuh. Hingga kini, The Monster Study itu dikenang sebagai peringatan abadi tentang betapa kejamnya manusia bisa berlaku atas nama sains. Dan hal ini juga ya menjadi alasan utama lahirnya kode etik ketat dalam penelitian psikologi modern, yang mana hal itu melarang keras eksperimen-eksperimen semacam ini, atau mungkin sebagai mana dicatat dalam karya asli dari Mary Tudor tahun 1939, terus ada lagi publikasi dari Wendell Johnson tahun 1940, dan juga arsip resmi dari University of Iowa atau laporan The New York Times tahun 2001, dan juga yang terakhir dari kajian American Psychological Association. Ini adalah sebuah cerita nyata, kelam, dan sangat menyedihkan.
Eksperimen ini juga menjadi saksi bisu bagaimana kata-kata bisa menjadi senjata pembunuh paling keji. Dan itulah kisah singkat kelam dari The Monster Study. Sebuah eksperimen yang seharusnya tak pernah dilakukan. Sebuah pelajaran pahit bahwa kata-kata bisa jauh lebih menyakitkan daripada luka fisik. Kata-kata itu bisa membunuh keberanian, menghancurkan harga diri, dan juga meninggalkan luka seumur hidup. Semoga dari cerita ini kita semua itu bisa lebih bijak dalam berbicara, lebih hati-hati dalam memperlakukan orang lain, terutama ya dengan anak-anak yang mana mereka tuh rentan banget dengan ucapan-ucapan kita gitu. Ya mungkin kita nganggapnya itu kayak sepele gitu ya. Ya wes lah omongan-omongan orang dewasa gitu. Tapi kita nggak tahu anak-anak itu bakal merespon kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Dan ya intinya kita harus jaga perasaan orang lain aja lah. Jangan sampai kita nyakitin perasaannya. Seperti biasa, kalau misalnya kalian suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, dan bantu aku share video ini ke teman-teman kalian biar makin banyak yang tahu tentang eksperimen-eksperimen gelap yang pernah terjadi di dunia. Dan juga ya tulis di kolom komentar kalau misalkan kalian punya kritik dan saran, mungkin aku kurang gimananya, kalian boleh komentar di bawah. Dan juga mungkin ya kalian juga boleh komentar eksperimen apa lagi yang pengen kalian bahas atau aku bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Tetap jaga pikiran sehat kalian, hati tenang, dan jangan pernah lelah untuk belajar dari sejarah kelam manusia. Intinya terima kasih buat kalian sudah nonton Kasus, dan memang aku sekarang fokus ke eksperimen. Jadi ya kalian bisa baca sendiri. Kalau misalkan penasaran sama buku-buku yang aku baca atau website yang aku baca, kalian bisa lihat di deskripsi. Tinggal baca aja. Terima kasih buat kalian sudah nonton Kasus, dan sampai jumpa lagi di Kasus selanjutnya. Bye-bye.